Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Dalton atau biasa disebut juga dengan hukum perbandingan tetap. Nah, ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya yaitu tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust. Jadi, kalau mau lihat yang Lavoisier dan hukum Proust itu ada di video yang sebelumnya. Nah, yang sekarang yang mau dibahas yaitu hukum Dalton. Kita mau lihat bunyi hukum Dalton. Ini kan hukum perbandingan berganda ya. Bunyinya adalah jika dua unsur atau lebih, dia itu dapat membentuk dua senyawa atau lebih. Kemudian jika salah satu unsur dibuat sama perbandingannya, maka unsur yang lainnya akan mengikuti perbandingannya, yaitu bulat dan sederhana. Jadi misalkan ada unsur, dia bisa membentuk beberapa senyawa. Kemudian kalau kita buat salah satu perbandingannya itu dibuat sama, maka perbandingan yang lain unsur tersebut adalah bulat dan sederhana. Contohnya, S dan O ini dia dapat membentuk dua jenis senyawa. Kadar S dalam senyawa satu, jadi di sini ada senyawa satu. Misalkan kita buat tabelnya ya, ini senyawa satu, ini senyawa dua. Yang pertama kita punya S, kemudian kita punya O. Kalau sudah, ini kan ada senyawa satu, gitu kan. Nah, kita buat gini. Kalau sudah, kita masukkan ke data ya, ke tabel. Kadar S dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50 dan 40. Jadi yang S ini dalam senyawa 1 berturut-turut ya, 1 dan 2, ini 50. Yang berarti di senyawa 2-nya yang 40. Nah, pertanyaannya, apakah hukum Dalton ini berlaku dalam senyawa tersebut? Nah, kalau kita lihat di dalam satu senyawa ini kan pasti totalnya, ini kan bentuk persen ya. Totalnya itu kan berarti 100% ya. Ini juga total itu 100%. Jadi setiap senyawa kan berarti antara S dan O itu total 100%. Nah, di dalam senyawa ini, senyawa 1, si S-nya itu udah 50%. Artinya yang O ini berarti berapa? 50 ya, 100 min 50. Nah, kita lihat senyawa 2, yang O ini berapa? Padahal kita punya S-nya 40%, berarti 100 min 40, yaitu di sini 60%. Nah, kemudian dari sini bisa kita lanjutkan ya. Kita buat lagi tabel lagi, supaya mudah aja ini ya. Nah, ini ada senyawa 1, ini ada senyawa 2. Kita buat dulu seperti itu. Gini ya, sebentar ya. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat O-nya di sini. Butuh space agak banyak. Nah, ini S. Nah, kita lihat yang S. Kita tulis lagi, di sini kita punya 50. Di sini kita punya 40. Nah, sekarang kita mau membuat salah satu unsur ini perbandingannya itu biar sama. Nah, gimana caranya biar sama? Misalkan, antara 50 dengan 40 ini, biar mereka itu dapat perbandingannya itu sama. Seperti kayak di matematika ya, bisa aja dikali, kayak dibalik gitu ya. Ini dikali 4, ini kali 5. Ya, kalau kita lihat, 50 kali 4 berarti hasilnya jadi berapa? Di sini 200 ya. 40 kali 5 juga 200. Nah, ini yang kita mau nih, perbandingannya sama. Nah, kalau sudah, kemudian kita tulis lagi soal yang tadi, yang O ini kan 50, ini 60. Kemudian, karena tadi kita mengalihkan dengan 4 dengan 5, maka kita kalikan juga si O sama ya. Ini kita kalikan dengan 4 juga dengan 5. Jadi pengalinya sama seperti yang tadi. Gitu. Nah, ini kita kalikan. Sekarang kita hitung jumlahnya. 50 kali 4 200, 60 kali 5 300. Nah, kalau sudah, maka kita buat perbandingannya.
Tunggu ya, mana? Ini kan yang massa S, ini 1:1. Maka perbandingan massa O ini, biasa kalau kita lihat, 1 ya. Nah, yang O kita mau lihat, ini kan 200:200. Ini 1:1. Yang O kita punya 200:300. Maka kita bisa sederhanakan 2:3. Nah, untuk perhitungan ini nanti bebas ya. Maksudnya yang penting tuh kita mau dapatkan angka supaya salah satu itu jadi angka yang sama perbandingannya. Untuk perhitungannya nanti boleh pilih angka yang biar dapat yang lebih kecil atau gimana gitu ya. Nah, ini untuk memudahkan aja di perhitungan. Lanjut ya, soal selanjutnya atau contoh selanjutnya. Di sini ada fosforus dan oksigen membentuk dua senyawa. Jadi di sini ada fosforus. Fosforus itu kan P ya, fosfor. Ada fosfor dengan ada oksigen. Nah, dia di sini membentuk dua senyawa. Senyawa 1 sama senyawa 2. Dalam 55 gram senyawa 1, kalau tadi kita bentuk persen, nah sekarang kita bentuk massa ya. Gitu kan. Nah, ini total senyawa 1 tuh 51 gram. Ya kan? Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosforus. Ini 31. Kemudian kita masukkan lagi. Sedangkan dalam 71 gram senyawa 2 ini totalnya 71 gram. Mengandung 40 gram oksigen. Nah, yang ditanyakan sama ya. Oh, yang tadi juga apakah memenuhi hukum Dalton? Ya, memenuhi ya. Karena salah satu tadi perbandingannya tetap, yang lain bulat dan sederhana. Kemudian kita masukkan, kita cari masing-masingnya si O. Kita tahu di sini total 51, ini ada 31. Maka akan kita dapatkan berapa nih? Kok 51? Sorry ya, ini 55. Ini 55, maaf. Nah, di sini berarti 55 min 31 ya. Di sini berarti 24. Kita punya 24 karena perhitungan 55 min 31. Nah, yang ini juga yang P total 71, di sini ada 40, maka di sini 31. Nah, di sini soal yang ini sudah lebih enak ya. Karena kita lihat si P ini perbandingannya sudah sama. Nah, berarti kita bisa buat perbandingan yang O. Perbandingan P tadi kan berarti berapa tuh? Udah 31:31 ya, 1:1. Kita lihat perbandingan yang O, ini 24:40. Nah, kita sederhanakan lagi, pokoknya menjadi bentuk yang sederhana. Misalkan mau dibagi berapa? 4 boleh ya. Ini 6, ini 10, bagi lagi 2. Ini 3, ini 5. Nah, ini perbandingannya bulat dan sederhana. Jadi, salah satu dibuat perbandingannya tetap, sama, 1:1, maka perbandingan unsur yang lain bulat dan sederhana. Maka yang soal yang ini ya dia memenuhi hukum Dalton. Ya, jadi dia memenuhi hukum Dalton. Nah, ini penjelasan untuk hukum Dalton ya beserta contoh soalnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti dilanjutkan dengan video selanjutnya yang gugus fungsi. Video yang hukum Gay-Lussac dan juga Avogadro.